Ini ada orangnya nggak sih? Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wal aliyyil azim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi bu'itha ila Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di sore yang sejuk ini, dari pagi kayaknya sejuk-sejuk saja. Alhamdulillah, Ramadan kali ini penuh dengan kesejukan ya. Dan alhamdulillah Ramadan kali ini juga Masjid UI juga mulai sejuk juga dengan kehadiran para pribadi-pribadi muslim, muslimah yang hatinya sejuk ya, tapi tetap semangat berpuasa. Saya kalau ini tuh ke next ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang dicintai Allah semuanya, alhamdulillah kita sekarang sudah puasanya udah tanggal berapa ini ya? 20? Enggak, kebanyakan ya. 17 dan tadi malam tentu kita baru saja memperingati nuzul Quran ya. Ramadan Syahrul Quran. Jadi sangat dekat erat kaitannya antara Ramadan dan bulan Al-Quran. Next one. Ini gunung apa nih Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu? Nggak tahu? Sudah pernah mendaki gunung ini belum? Kalau Gunung Gede kan sudah ya. Gunung Lawu, Rinjani sudah. Ini adalah gunung namanya Jabal Nur ya. Jabal Nur ada di Mekah. Terus paling atas itu puncaknya ada Gua Hiro ya. Sangat penting ya. Seluruh umat Islam harus mengenal satu gunung ini ya. Di samping Gunung Gede ya, dari Pangrango. Jabal Nur ini Rasulullah SAW ketika menginjak usia 40 tahun itu bolak-balik karena beliau risau akan dua hal. Satu, dimensi vertikal, beliau risau sebenarnya kita ini manusia berasal dari mana, di dunia itu menjadi dunia untuk apa, dan akan kemana nantinya setelah kematian. Yang kedua, Rasulullah itu risau akan kondisi secara horizontal ya, kondisi sosial masyarakat Arab jahiliyah waktu itu, di mana banyak terjadi kemaksiatan, perbudakan, kemudian bayi perempuan dikubur hidup-hidup ya, kemudian mereka menyembah berhala. Jadi dua kekhawatiran ini yang dibawa beliau untuk naik gunung. Jadi sebenarnya kalau rekan-rekan sekalian, ini ada yang hobi naik gunung, yang hobi naik gunung atau pernah naik gunung, tunjuk tangan. Iya benar. Jadi gunung sebagai tempat berkontemplasi ya, bermuhasabah gitu, memikirkan kondisi umat itu sejak zaman Nabi. Jadi ada asarnya ada ya kalau gitu. Hobi naik gunung apa dalilnya ini ya. Dan setelah bolak-balik ke Gua Hiro, jadi kalau rekan-rekan sekalian, kalau dari Masjidil Haram nanti yang bisa umroh atau haji ya, dari Masjidil Haram pesen taksi sekitar 15 sampai 20 real, minta diantar ke Jabal Nur. Nanti dari Jabal Nur dibawa naik ke atas, ini tingginya sekitar 200 sampai 300 meter. Kira-kira 1 jam ya bagi yang sehat ya, kalau yang masih muda. Ya tentu sampai di atas. Kalau sudah di atas nanti kelihatan ya, Masjidil Haram kelihatan, terutama Zamzam Tower-nya ya. Ka'bahnya juga kelihatan, kan ada jauh ya. Nah dari sinilah awal mula dakwah Rasulullah dijalankan. Ada tahu peristiwanya tanggal 17 Ramadan. Tahun berapa? Tahunnya nggak ada ya, tidak ada tahunnya. Ada tahu bahwa tahun Hijriah dimulai sejak Khalifah Umar ya. Sebelumnya ya belum ada tanggalan. Kalau Masehinya ada. Rasulullah lahir tahun berapa Masehi? Nggak ada yang tahu? Berapa? Wah, kayaknya susah dapat syafaatan di akhirat. Giliran miladnya ulang tahunnya artis ya, tahu. 571 Masehi ya. Tambah 40 tahun
beliau diangkat Nabi pas di Gua Hira ini. Jadi 571 tambah 40 kira-kira tahun 600 berapa? 611 kira-kira segitu ya. Dan ini yang dimulai, dan setelah berkali-kali beruzlah Nabi di Gua Hira, kemudian 17 Ramadan turunlah malaikat Jibril, kemudian suruh baca Iqra, kemudian jawaban Nabi mana? Nah ini bertepatan dengan malam tadi hari ini ya, 17 Ramadan. Baik, next ya. Saya nggak lihat. Baik. Ini sebelum kita masuk bagaimana kita menyikapi 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Ini kita dalami dulu Al-Qur'an, karena di 10 hari Ramadan terakhir tentu kita akan banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Pertanyaannya adalah mengapa Al-Qur'an secara settingnya diturunkan di Jazirah Arab atau bangsa Arab? Kenapa bukan di Citayam saja ya? Atau misalnya di bangsa dengan peradaban yang maju waktu itu ada bangsa Romawi, ada bangsa Persia ya. Romawi termasuk juga. Di situ sudah ditemukan rumus Pythagoras, terus rumus Archimedes ya. Apalagi ya tentang ilmu pemerintahan dari Republik kalangan Aristoteles. Kenapa tidak di peradaban-peradaban yang besar? Karena memang sengaja Allah ingin menjaga Al-Quran ini dari tahrif ya, diubah-ubah. Karena kitab suci sebelumnya, sebelum Al-Quran itu ada, di atasnya ada Injil ya, Nabi Isa. Di atasnya lagi ada Zabur, Nabi Daud. Di atasnya lagi ada Musa ya. Sampai sekarang kan mau orang yang hafal Taurat, Zabur, Injil kan nggak ada ya. Ya memang bingung juga, yang mana yang asli? Kita beriman itu pada kitab-kitab yang asli. Karena itu agar kitab yang terakhir ini, kitab suci yang terakhir ini tidak terpengaruh oleh peradaban-peradaban yang lain, itu tidak terpengaruh oleh peradaban Romawi Yunani, kan dia politeisme ya, percaya banyak dewa ya, banyak dewa Zeus misalnya, dewa apa lagi? Dewa Re dan sebagainya. Yang kedua, kenapa diturunkannya Al-Quran di bangsa Arab? Karena bangsa Arab itu bangsa penghafal. Sudah terkenal bahwa bangsa Arab itu kalau para penyair yang bertarung itu saling berhadapan, kemudian mereka bisa ribuan bait syair mereka baca ya, lafazkan. Kalau sekarang yang lagi populer itu syair yang top itu udah hafal. Kalau ada top itu aja belum hafal ya, memang belum layak Al-Quran turun di Depok ya. Orang Arab itu ribuan syair itu mereka hafal ya. Yang top itu gimana syairnya, masih pada hafal? Aduh. Wal'udu dan danali wa tobi bali tobi itu saja Anda kalau susah hafal ya memang belum layak jadi ya, penghafal. Mengapa hafalan penting? Karena dengan hafalan itu sebuah naskah, sebuah cerita itu terpelihara. Contoh, saya mau menyanyi ya, biar Anda memahami bahwa hafalan itu penting. Indonesia tanah air, tanah sumpah darah, di sanalah. Ada yang salah lagu saya? Salah. Yang salah apa? Kayak sumpah bukan. Oh sumpah, harusnya? Sumpah. Oh Anda tahu? Ya kan Anda hafal ya. Kalau Anda tidak hafal, Anda nggak bisa mengoreksi saya. Nah contoh lagi. Ini Al-Quran ya. Fabi'ayyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fassal wa khalaqal janna min marijin min nar. Ada salah? Yang mana yang salah? Anda pasti bisa mengoreksi saya kan Anda hafal
Al-Quran ya, kalau nggak hafal Al-Quran nggak bisa mengerti saya. Jadi kenapa Al-Quran itu diturunkan bangsa Arab memang karena hafalan ini yang bisa menjaga Al-Quran lestari sampai hari ini. Sekarang ada berapa juta umat Islam yang hafiz Quran? Ada berapa? Ya jutaan ya Pak. Di sini yang sudah hafiz berapa orang? 30 juz, kalau tidak ya ini juz 30 tidaknya ya. Jadi dengan inilah Al-Quran terjaga ya, bukan dengan tulisan, karena tulisan itu bisa dipalsukan dan orang tidak tahu ya. Ini kalau jadi imam kan sering ya, bahkan Imam Masjidil Haram sendiri itu sering dikoreksi ya. Dia biasa itu manusiawi. Yang penting ketika dia dikoreksi dia akan langsung membenarkan bacanya. Jadilah kenapa Al-Quran lestari sampai sekarang tidak berubah satu titik pun, satu huruf pun ya karena itu. Baik, next man. Next aja, next. Ini kan saya mau tunjukkan, ini Al-Quran pada masa zaman Nabi Muhammad sebelah kiri ya. Balik lagi. Dulu belum ada titiknya, belum ada jadi huruf ta, huruf sa, huruf ya sama ya, huruf jim, huruf ha sama. Kemudian baru setelah masa para khalifah dikasih titik, kemudian terakhir dikasih fathah ya, kasroh, kemudian dan sebagainya. Baik, next kan. Kita masuk langsung aja. Sekarang 17, jadi sebentar lagi kita masuk bulan. Malam ini malam 18 ya, karena penanggalan Hijriah itu dimulai maghrib, jadi maghrib langsung beda tanggal. Kalau Masehi jam 12 malam ya. Next. Pertama Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, menuju 10 hari yang terakhir, perbanyak istighfar ya, bukan nonton drakor ya, perbanyak istighfar. Kalau Bapak anak muda sekarang kan satu drakor, yang kedua kalau anime Jepang itu apa namanya? Ya anime. Istighfar, next, sampai selesai. Jadi yang pertama beristighfar, saudara-saudara sekalian, tentu meskipun kita dari awal berniat puasa dengan benar, melakukan puasa dengan benar, kita tidak tahu karena puasa itu kan ibadah antara kita langsung dengan Allah ya. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lain, misalnya sholat, itu kelipatannya sudah jelas ditentukan ya. Kalau ada sholat jamaah berarti dapat berapa? 27 derajat. Atau ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan, sholat, misal paling mudah ya, itu kan dilipat gandakan sampai 10 kali, bahkan 100 kali. Kalau puasa, kelipatan berapa pahala yang dilipatkan Allah tiap individu itu akan berbeda ya. Dan beristighfar ini menjadikan kita siap untuk lebih mendalami makna puasa itu sendiri. Oke, next. Yang setelah banyak istighfar ini persiapan 10 ayamul akhir bulan Ramadan. Biar ada. Tohib, setelah istighfar kita bertawakal pada Allah. Bertawakal pada Allah itu termasuk dalam target-target kita, target tilawah, target tahajud ya, dan lain sebagainya itu termasuk target dalam kerja-kerja kita ya. Ini mahasiswa ya, target IPK ada ya, target lulusan ada. Jadi rahasia hidup tenang itu adalah bukan sukses ya. Rahasia hidup tenang itu adalah penerimaan ya, penerimaan terhadap ketentuan atau takdir dari Allah. Jadi kita bisa merencanakan A, B, C. Kita bisa berikhtiar semaksimal mungkin, tapi setelah Allah takdirkan kita harus menerima itu. Nah, tawakal ini adalah bentuk setelah kita berikhtiar semaksimal mungkin, dan baru bertawakal ya. Belum berikhtiar tapi udah tawakal duluan, itu ya kurang pas ya. Atau yang
lah, next. Selanjutnya adalah husnuzan pada Allah ya. Ini hadis dari Rasulullah SAW. Yang ana indallahi abdi bi, aku kata Allah tergantung prasangka dari hambaku ya. Indana khairan falahu, kalau dia berprasangka baik maka Allah akan tetapkan kebaikan padanya. Wa indana syarran falahu, kalau kita berprasangka buruk maka kita akan mendapat keburukan juga. Jadi meskipun sekarang kondisi kita ya, kondisi ekonomi, kondisi masyarakat sedang tidak baik, tentu kita di tengah badai ini kita harus tetap mengedepankan husnuzan pada Allah ya. Insya Allah akan ada banyak jalan keluar. Next lah, next. Jadi tadi yang pertama adalah kita istighfar, yang kedua tawakal, yang ketiga husnuzan, yang keempat ini. Nah ini yang penting juga ya. Karena ini kan kalau Ramadan ini kita ibaratkan kayak maraton ya. Jadi maraton mungkin 10 km yang pertama lebih santai, 10 km yang kedua seterusnya sudah masuk 10 km yang terakhir itu larinya tuh dipercepat lagi, amalannya juga diperbanyak lagi. Jadi yang pertama bersungguh-sungguh ya, kemudian perbanyak amal saleh, kemudian terus beramal. Ini ada tipsnya silakan next. Lailatul Qadar, next ada. Nah di antara 10 malam terakhir itu tentu yang kita nantikan adalah untuk berjumpanya kita dengan Lailatul Qadar ya, malam 1000 bulan ya. 1000 bulan itu kira-kira 83 tahun ya. Tentu kita hafal dalil yang surah Al-Qadar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini hadisnya. Faman kana mutaharriyaha falyataharraha minal ashril al-awakhir. Barang siapa dari kalian mencari Lailatul Qadar, hendaknya ia mencarinya di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan tentu ini ya syarat dari Nabi ya. Kalau kita ingin berjumpa pada malam Lailatul Qadar, karena usia kita dibanding umat-umat terdahulu kan, kalau umatnya Nabi Nuh itu bisa 1000 tahun umurnya ya, kita kan mentok 70-an tahun ya. Nah, kita diberi keistimewaan ini untuk melipat gandakan pahala kita, yaitu malam Lailatul Qadar. Bagaimana caranya kita bisa berjumpa malam Lailatul Qadar? Ya setiap malamnya kita harus terus beribadah. Terus next. Ini tips dari ulama Syekh Maher, Imam Masjidil Haram. Pertama, ini praktisnya ya, bagaimana kita memaksimalkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama ini panduannya sedekahkan kepada siapa saja yang membutuhkan minimal 1000 per hari. Kalau sekarang berarti minimal 10.000 per hari ya. Apa kalau kita mampu 1 miliar per hari kalau bisa. Yang kedua, salat sunnah ya, 2 rakaat setiap malam. Di samping sholat tarawih ya, nanti di malamnya sholat tahajud minimal 2 rakaat. Kalau kuat lebih banyak lebih baik. Yang ketiga, baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian dengan Al-Ikhlas ini tentu kita lebih memperdalam lagi pahamidan kita kepada Allah. Baik, next. Yang ini dari ulama Australia. Ini tipsnya ya. Yang pertama tentu dengan niat yang tulus, yang kedua baca surat Al-Qadar ya, diresapi. Kemudian jangan nunggu malam yang 27 atau malam yang jadi, pokoknya 10 hari itu semuanya Anda isi dengan kegiatan yang maksimal. Yang keempat, tentu perbanyak qiyamul lail ya. Qiyamul lail, sholat tahajud pada malam harinya, kemudian perbanyak doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Yang keenam, ini penting juga. Disiapkan daftar pendek doa-doa untuk dipanjatkan ya. Seluruh doa-doa kalau belum hafal gampang aja di Google banyak, di free ya, dia dibaca. Yang penting juga karena malamnya kita banyak aktivitas maka istilah kita itu lebih usia kailullah ya. Kailullah lebih bagus lagi ya karena biasanya kalau kuliah atau kerja pada zuhur tidur sebentar sampai jam 1. Oke. Ini dalilnya. Oke, next saja, lanjut. Nah ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Ini tanda-tanda aja ya, kita tidak bisa memastikan ya. Yang bisa memastikan ya hanya Allah yang Maha Tahu. Tanda-tanda Lailatul Qadar yang pertama, akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha tatlu'u yawma idzin la syi'a laha. Tanda-tandanya adalah matahari terbit pada pagi harinya tanpa sinar yang sangat terik. Ini tentu tanda-tanda Allah ya. Yang kedua, sebagaimana hadis Ibnu Abbas ya, Rasulullah SAW bersabda, malam yang mudah, malam indah, tidak berudara panas maupun dingin, matahari terbit di pagi harinya dengan cahaya kemerah-merahan, artinya tidak terik ya. Jadi malam itu kita rasakan kok hawanya, udaranya tidak terlalu dingin ya, tidak terlalu panas atau pada pasir itu panas ya, meskipun malam karena siangnya pasirnya menyerap panas paku-paku siang. Ini di antara tanda-tandanya. Next. Ini tadi hadisnya ya. Jadi malam itu malam yang mudah, indah, tidak berudara panas maupun tidak dingin. Jadi cuacanya itu hawanya sedang-sedang saja. Oke, next. Baik, ini saya bacakan ya. Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir. Barang siapa yang merindukan malam itu karena berharap keutamaan, maka sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dan malam itu adalah pada malam yang jahil, ke 29, 27, 25 ya, 23 atau malam terakhir di bulan Ramadan. Ini salah satu clue-nya saja ya. Tapi tentu insya Allah impian kita adalah di setiap malam 10 yang berakhir itu kita masih makan saja. Insya Allah kita akan berjumpa dengan. Nah tanda-tandanya tiap orang tentu akan punya pengalaman yang berbeda ya. Ini yang hal-hal yang penting yang bisa kita lakukan dalam 10 hari bulan 10 ayam akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bersemangat dalam bulan Ramadan ini. Kemudian kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar dan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa sebagaimana disinggung dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Baik, selebihnya kita bisa tanya jawab ya. Syukran jazakallahu khair. Saya kembalikan lagi ke MC buat kalian apa